Oke. Oke, kita lanjut lagi, cari pertanyaan lagi. Nah, ini ada yang mau tanya nih, Bu Lilianti. Dokter izin bertanya, kalau air hujan untuk minum, apakah baik untuk kesehatan? Apakah bahaya? Waduh, ini pertanyaan sulit. Ya. Pertanyaan sulit. Jadi dulu, zaman dahulu kala waktu masih ada dinosaurus, enggak lah ya. Dulu waktu saya tuh petualang, ya. Saya tuh suka di lapangan, ya. Saya lebih suka ketemu alam dibandingkan ketemu manusia. Ya. Jadi saya orang gunung, orang mana ya, saya suka petualangan. Jadi dulu saya diajarkan sama kakak-kakak saya, jadi saya orang paling muda di grup saya, diajarkan sama kakak-kakak saya di grup itu, air hujan itu boleh diminum, boleh, tapi tunggu paling enggak selama 10 menit. Biar hujannya turun 10 menit dulu, setelah 10 menit silakan ditampung air hujannya. Loh, kenapa begitu? Saya nanya ya sama kakak saya. Karena udara itu kotor. Udara itu kotor, biar 10 menit pertama itu semua kotoran yang ada di udara itu jatuh ke tanah. Nah, setelah itu sisanya air bersih, dan itu sebetulnya adalah air suling. Ya, kalau menurut ceritanya kan air suling, air laut ya, disuling ke atas ya, kemudian turunnya jadi hujan, itu air suling. Nah, kalau air suling boleh diminum. Ya boleh, ya. Waktu zaman dulu, waktu saya kemah, ya saya minum ya tanpa saya masak. Tapi kalau sekarang ya semua saya masak ya, saya nggak mau minum langsung ya, karena ya nggak tahu ya pencemarannya seperti apa. Ya. Bagus untuk kesehatan, jujur saya tidak tahu ya, karena kalau di Jakarta karena polusi, air hujannya itu asam. Nah kalau air asam itu nggak cocok untuk kesehatan. Ya. Ya, kalau udah ngomong pH-nya bagus, saya nggak tahu ya. Karena asam yang mesti pH-nya rendah. Ya, justru yang bagus yang sekarang pH-nya dikatakan di atas 7. Ya, rata-rata 7,5 sampai 8,5 ya. Terlalu basah juga nggak terlalu baik. Ya. Karena tubuh kita butuh kerja keras nanti ya untuk membuat suasananya jadi asam. Ya. Jadi tubuh kita ada yang butuh asam, ada yang butuh basah. Ya, jadi sementara jawaban saya tidak tahu ya dengan pasti air hujan itu bagus atau tidak ya, pH-nya cocok atau enggak, karena tergantung dari jenisnya, dari pencemarannya. Ya. Oke, sebentar. Mom Arkan ya dari Makassar. Dokter mau nanya, aksa setelah dibuka dan disimpan di kulkas bisa bertahan berapa hari, dok? Karena hari ini baru mulai suplemen tapi aksa belum lulus karena dimuntahin. Sisa masih di kulkas, masih bisa diberikan ke Ananda. Nah, gini. Ya, jadi aksa itu adalah antioksidan ya. Kalau antioksidannya sudah kita buka, dia terpapar sama udara sama apa, antioksidannya bisa rusak, teroksidasi. Ya benar ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa dipakai, tolong ditutup lagi. Jadi dikembalikan ke wadah, ditutup, dilipat gitu ya, ditutup, kemudian dimasukkan dalam wadah tertutup. Aku nyebutin merek nggak apa-apa ya, Tupperware. Ya, atau bukan Tupperware nggak apa-apa, tapi selain aksanya, jadi aksa dimasukkan wadah lagi. Jadi ada double, ya pertahanan double. Ya itu sebenarnya di situ. Di dalam kulkas ya nggak apa-apa, lebih aman lagi. Ya. Kalau itu bukan dari oksidasi dari kuman ya, oksidasi ya bisalah menghambat ya. Boleh, ya, tapi cara penyimpanannya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini Asrah Mulis. Malam dok, minggu ini Mahira saya kasih NC4 sebelum makan berat dan 2 sebelum makan makanan ringan. BAB-nya tidak bertekstur seperti diare, tapi ada ampas. Sebentar. Ampas itu sisa makanan bukan. Kalau sisa makanan berarti kurang. Ya, oke. Saya kurangi 3 sebelum makan berat, masih sama dok BAB-nya. Hari ini saya kurangi jadi 2 sebelum makan berat, entah besok bagaimana. Bagaimana solusinya? Nanti setelah Nutracare-nya habis, kita ganti free gas. Ya daripada bingung-bingung, nanti ini biarin dulu dah ya, kerjakan dulu. Cuman saya kepingin tahu yang ampas ini apa ya. Kalau masih ada ampas, atau kalau ampas itu sisa makanan, artinya enzimnya kurang. Ya. Kalau tidak bertekstur, perhatikan dosis Synbio. Oke ya. Bu Mevi, saya sudah alami healing krisis. Berarti cuma saya yang nggak mengalami healing krisis. Istri saya juga mengalami setelah baca dari grup, ya. Dia mengalami vertigo di minggu kedua.
tapi dia pikir dia anemi, ya gitu doang. Ya, kita juga kadang-kadang dokter juga gak terlalu ngerti ya kalau nggak dipelajari benar-benar ya. Saya tadinya juga mikir cuma minum air aja kok bisa healing krisis. Nah, sampai ketemu jawabannya itu. Ya mudah-mudahan sudah ditonton sama Bu Mevi dan dibuat ringkasannya sama Bu Mevi itu. Kita tinggal tunggu nanti diposting. Ya. Kena tuh Bu Mevi ya, kena PR satu lagi. 1,5 jam itu. Dr. Ari Koreana Allen ya. Bu Elin. Dok, maaf mau tanya dok tentang air hidrogen ini. Dr. Water sama hidrogen fonten sama atau beda dok? Kalau air hidrogennya sama tapi kualitasnya beda. Kualitas beda apa? Ini generasi terkini ya yang saya dapat informasinya. Ini punya alat untuk pembersihan dari elektrolisanya. Ya, jadi ada alat cucinya yang nanti dibuang. Sedangkan kalau yang di produk yang lain katanya tidak ada. Sehingga kalau tidak ada kan berarti produksinya jadi kurang bagus ya karena tertutup sama mungkin membrannya tadi kotor atau apa. Namanya proses elektrolisa ya, nggak ada yang buang. Itu bedanya di sana. Nggak apa-apa ya, kalau air hidrogennya sama tapi takutnya sistem pembersihannya ya, sistem pembersihannya. Nanti mungkin Bu Elin bisa menghubungi Bu Feni ya, biar dijelaskan lebih detail ya, kalau hal-hal yang kayak gini ya. Saya dijelasnya sepintas ya, saya cuma nanya, kenapa? Karena ini teknologi yang terkini, ini generasi keempat ya, yang unit ini, dan ini satu-satunya di Indonesia, orang lain belum jual. Dan ini kelebihannya dibanding tempat lain, dia punya pembersihan self cleaning, ya self cleaningnya dia memproduksi ozon untuk membersihkan elektrolisanya dia. Ya, makanya aku tahu kemungkinan besar si kompetitor enggak ada, ya enggak ada pembersihannya. Otomatis kualitas produksinya akan berkurang. Tadi sudah dijawab ya, Minglung mungkin jadi error karena healing krisis bisa. Ini bisa diberesin pakai Bicom, kalau terapi Bicom gampang ya. Kemarin kita dapat Bulani ya, Bulani Rustan juga healing krisis, kita terapi Bicom juga selesai. Ya. Ini harus dibenerin ini ya, Muhammad Abrar ini ya. Ada yang terputus, ada yang apa ya. Makanya jangan sampai orderannya terlambat. Ya terlambat ya percuma ya, karena enzim cuman membantu ya, membantu aja. Menyelesaikan masalahnya itu antioksidan ya. Apalagi sehari udah 1 botol gini, ini enggak bener ini harus diganti FG ini ya. Oke, udah boros ini ya. Apalagi masih error, masih mukul ya, Sinbio juga udah 3 lagi. Ya mungkin penyebabnya yang lain ini, nanti kita coba selidikin ini. Bunda Vin, malam dok, anak saya belum melakukan tes Hasira dan belum suplemen, oke. Tapi alhamdulillah untuk sementara saya sudah menulis beberapa rangkuman video Dekosi Dokter di YouTube dan menyempatkan diri untuk ikut Zoom. Dan sebagai pengantar itu saya buka FB komunitas. Insya Allah dalam waktu dekat ini mau lakukan tes Hasira. Saya belum kasih obat cacing ke anak karena ada anak riwayat BP flek paru-paru, bronchopneumonia itu ya. Dan attack anak saya tinggi, di skala 4 nilai 35. Insya Allah mau berikan obat cacing Hasira. Oke Bu, semoga nanti kami bisa membantu. Oke. Mas, ya semua pasti punya rezeki. Saya kasih beberapa video ya tentang The Secret ya. Nanti saya posting tanggal 5 aja lah ya. Jadi bukan berarti kita harus tambah kaya, enggak. Saya kepingin kita fokus ya untuk anak-anak kita sembuh ya. Dan itu sudah saya alami Bapak Ibu ya, saya sudah alamin ya. Jadi saya pikir ada yang menjelaskan di video, ya sudah ya, saya masukkan nanti saya posting di Facebook group ya. Waduh, Mama Wira nih, dokter makin seger, awet dan makin fresh look. Wah iya Bu, apalagi bentar lagi Bu, Ibu tadi udah ngiming-ngiming saya pakai roller. Saya udah nanya sama Bu Feni, Bu Feni harga roller berapa? Mimi mumpung ada bonusnya, beli 1 bonus 1 deh. Ya wis tunggu dulu, sebentar lagi. Roller ya, biar makin tirus ya pakai roller ya. Ini Bu Lianti nanya sama itu ya. Ya, ini tadi loh cari penyebab inflamasi. Harus rajin belajar ya Pak Muhammad Abraham, rajin belajar lah ya. Rajin nonton video ya. Kayak tadi itu pertanyaannya itu jujur pertanyaan tidak bermutu ya. Aku ngomongnya sekarang di muka grup ya. Karena kalau ngomong di pribadi kayak debat kusir. Aku gak suka terus kayak gitu, aku gak suka ya. Aku merasa udah ngasih jawaban tapi nggak diperhatikan terus orang yang ngeyel itu aku gak suka ya. Kadang nggak tak jawab.
Ya kalau aku kan nggak tak jawab ya. Jadi sorry ya. Kalau aku udah ngasih, udah tak kasih petunjuk, cari ya, jangan cuma mau disuapin ya. Kalau nggak ngerti, tria aja di Facebook group. Ya pasti nanti dibantu sama teman-teman yang lain. Dokter Ali lebih galak ya, lebih galak ya. Karena saya kepingin kalian mandiri, ya, nggak cuma disuapin. Ya. Itu tujuannya untuk kalian kok ya, bukan untuk saya. Ya. Kalau untuk saya nggak usah ngajar, nggak usah ngasih gini, lebih enak saya nonton film. Dengan ini nanti saya selesai nonton film, udah selesai jam 12. Ya, tapi enggak apa-apa. Saya tetap senang nolong kalian ya. Oke. Vitamin A dicampur jus bisa, tapi itu minyak ya, hati-hati ya, itu minyak ya. Kalau saya ya mungkin gimana ya nyampurnya, itu minyak ya. Digunting terus dituangkan di nasi atau di mana gitu ya. Terus dimasukkan ke mulutnya dia gitu ya, lebih praktis ya. Tapi kalau kayak itu tuh minyak, jadi ngapung deh. Nanti itu ngapung kayak ya kayak minyak gitu ya, ngapung minyak gitu ya, vitamin A ya. Dokter watur yang batu bisa disimpan, kalau sudah jadi disimpan di kulkas boleh, kenapa? Tapi jangan lama-lama loh, ya Bu Fitri ya. Kalau kelamaan nanti pH-nya tinggi. Jadi sarannya mereka, mungkin nanti kalau sudah jadi, itu dipindah, airnya dipindah setelah 30 menit ya, airnya dituang, dipindah ke dalam botol yang lain, nah itu baru dimasukkan ke kulkas. Ya, jadi jangan sampai dengan batunya. Ya. Itu mungkin ya saran yang terbaik kayak gitu. Yang batu ya. Pak Muhammad Abra, Bapak dan Ibu itu harus kompak. Ya, karena salah satu yang mengganggu terapi anak itu energi dari keluarga. Ya. Kalau lingkungan energinya, frekuensinya enggak benar, anaknya error. Coba nggak cuman Bapak Ibu ya, semua orang pasti ngalami lah. Kalau kita lagi stres ya, lagi capek, lagi apa, anak kita pasti ikut error. Kemarin salah satu yang di-sharingkan sama Mama Aldi ya, begitu Mama Aldi kan ngomong, jangan nyalain Bicom, jangan nyalain suplemen, tapi introspeksi diri sendiri. Kalau saya, dari mamanya cerita, kalau saya lagi tidak enak, saya lagi stres, anak saya pasti error. Ya ini hati-hati ya, kalau sudah ngamuk-ngamuk, udah emosi, udah apa ya berarti energinya udah gak benar ya, mau diterapi apapun ya enggak benar ya. Kuncinya di kita orang tua. Ya, makanya saya minta orang tua itu belajar supaya orang tua tahu dan memahami kondisi anak apa gitu loh. Kalau cuma nanya dijelaskan terus sampai capek ya gak bisa, dan itu memang butuh waktu. Karena mempelajari anak ya, anak-anak kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu masing-masing beda ya. Tapi cara pendekatannya ya ada. Kalau kita ngerti, minimal dipelajari lah. Brain inflamasi itu karena apa? Ya kalau sudah ketahuan penyebabnya bisa diatasi. Misalnya kalau karena hormonal, ya mau dikasih Nutrakir sampai jelek juga gak pernah bisa ya. Kasih ESO sampai jelek ya. Kalau telat ya, gimana ada yang cerita, dok kadang saya kasih kadang enggak. Ya itu harus dikasihnya tiap hari ESO itu, walaupun enggak timbul harus dikasih untuk menekan. Kalau enggak ya produksinya, kalau kita ngomong di laki-laki, produksi testosteronnya ada kadung tinggi. Kalau sudah di puncak, mau kamu olesin satu botol ya enggak bakal mempan, kalah, ya kan? Gitu loh, ya. Itu salah satu contoh. Jadi saya pernah dapat door prize. Oh, ternyata door prize-nya ternyata istri saya ada balas WA kalau door prize-nya minta untuk dikirim bareng sama order suplemen nantinya. Oke Pak Hadi, maaf diterima. Nah, orang mata hati, sorry ya. Oke nih, mata hati juga udah minta maaf ya. Saya senang kok sama teman-teman saya itu. Dia memahami saya ya. Kalau bapaknya ini galak, yang sulit memaafkan orang. Sulit meminta maaf. Memaafkan orang iya, tapi sulit meminta maaf ya. Nah, anak-anak saya gampang minta maaf ya. Ya itulah dunia ya, yin yang. Oke, yin yang ya. Yin yang. Saya bersyukur ya ketemu terapis-terapis saya ya. Sekarang saya ada kompetitor. Tadinya nggak ada kompetitor. Saya satu-satunya yang paling ganteng ya. Sekarang ada yang lebih ganteng dari saya, Dr. Sofyan. Kalah saya.
Ya, dulu saya satu-satunya ya di antara mereka tuh saya paling tampan gitu ya. Sekarang kalah ya, ada Dr. Sofyan ya, ada yang lebih muda ya, ada yang lebih tampan ya. Ya sudahlah. Ibu Ani memakai, dok untuk air yang masuk di Dr. Water bolehkah air dingin atau air panas dari dispenser? Saya pakai air biasa ya. Kemudian dari air hangat boleh ya. Kalau air dingin dikatakan di mereka itu proses produksinya lebih lambat karena kan ini electricity ya pakai elektrolisa. Ya prosesnya lebih lambat, hasilnya kurang bagus. Jadi saran mereka kalau kita kepingin minumnya dingin setelah jadi tuang aja di gelas dikasih air es, ya, dikasih es batu ya. Itu lebih bisa. Kalau di istri saya habis produksi dimasukkan ke dalam kulkas. Aku ngomong loh ini pakai Unity loh, jadi nggak bisa lama-lama loh, harus cepat diminum. Jadi dia sekarang pakai kiatnya, triknya adalah dari awal buat dia pakai di dalam botol itu air kemasan ya, dari air kemasan selesai air kemasannya dimasukkan ke kulkas biar dingin ya. Dan masukannya lebih brutal lagi dimasukkan di freezer ya biar dinginnya lebih cepat ya, sehingga dalam waktu 5 menit 10 menit sudah dingin sudah bisa diminum ya. Jadi itu kurang lebih banyak jawabannya.